Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita diberikan satu kesempatan untuk beribadah. Dan sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Kita akan sama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Jadi Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dan kami memohon pertolongan-Mu. Buka hati dan juga pikiran kami, dan kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan kami ketenangan, memberikan kami hati yang siap untuk dibentuk. Ketika kami datang beribadah di hari Minggu ini, kami bersyukur, karena kami mengerti bahwa ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, sesungguhnya semua itu karena kasih karunia-Mu. Tapi lebih dari itu, kami ingin lebih dalam lagi mengenal-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi dipakai oleh Engkau dimanapun kami berada. Oleh karena itu tolonglah kami, dan kiranya Engkau juga yang menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus juga yang kiranya mengurapi dia, memampukan dia dan menolong dia. Kami bersama-sama berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen mungkin kita udah dengar berpuluh-puluh kali atau bahkan mungkin beratus-ratus kali. Kamu adalah terang dunia. Jadi ini adalah sebuah perkataan yang terkenal dari Tuhan Yesus di Injil Matius. Dan kita semua tahu bahwa memang sebagai orang Kristen seharusnya kita menjadi terang dunia. Tapi sebetulnya ketika Yesus bilang kamu harus menjadi terang dunia dan hendaklah orang itu melihat perbuatan-perbuatan kamu, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus bilang orang itu seharusnya melihat perbuatan kamu, sebetulnya perbuatan-perbuatan seperti apa yang seharusnya kita perbuat untuk mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus atau bahkan saudara-saudari seiman kita bisa melihat Kristus di dalam kita dan kemudian mendekat. Dan kalau kita baca di ayat 16 tadi, nama Bapa dimuliakan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut membahas ayat-ayat yang barusan kita baca, saya ingin mengajak kita untuk menyimak sebuah kisah. Nah, jadi rekan-rekan ada sebuah kisah yang muncul di YouTube dan kisah ini cukup trending sekitar 3 tahunan yang lalu, mungkin 2,5 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu ada sebuah channel di Amerika, jadi nama channel ini adalah BuzzFeed. Nah, channel ini tuh suka mengupload video-video yang lucu, video-video yang heboh, video-video yang unusual gitu. Makan di mana yang menarik, harga dari $3 sampai $1.500. Jadi channel yang menarik, ada tren apa dan sebagainya. Lalu channel ini tiba-tiba mengupload satu video yang waktu itu mendapatkan perhatian saya. Jadi judulnya adalah How I Lost My Faith in the Mega Church. Jadi berkisah tentang seorang musisi, umurnya itu kurang lebih mungkin sekitar early 30 tahunan. Jadi dia melakukan sebuah kesaksian gitu ya, di interview oleh channel ini. Dan dia memberikan sebuah cerita panjangnya kurang lebih mungkin sekitar 10 menit. Dia mengisahkan bagaimana dia meninggalkan gereja yang besar, mega church tempat dia melayani dulu. Jadi latar belakangnya adalah si wanita ini namanya Lisa, dia adalah seorang singer, dia adalah seorang penyanyi. Jadi dia melayani sejak pemuda di gereja ini bersama dengan kekasihnya, bersama dengan pacarnya. Jadi pacarnya itu main gitar,
dia adalah seorang penyanyi. Nah lalu karena aktif pelayanan lama di gereja, kemudian gereja melihat bahwa orang ini adalah orang yang cukup talented, maka gereja mulai merekrut dia. Nah akhirnya mereka merilis album, merilis single, dan akhirnya dia cukup terkenal. Dia menjadi cukup terkenal. Sehingga dia mengisahkan bagaimana dulu gereja itu sangat mensupport dia, dibiayain kuliah, dikasih rumah, dikasih transportasi. Dan sekali mengadakan konser satu waktu yang datang untuk menonton dan mendengar, itu sampai 60.000 orang. Jadi kita bisa membayangkan ini gereja yang besar. Ini adalah seorang tokoh yang cukup famous di gereja itu. Tapi gak berhenti di situ. Pada satu waktu ketika mereka akhirnya sudah menikah, dan bahkan wanita ini mengisahkan bahwa mereka adalah orang yang taat. Jadi bersama-sama dengan pacarnya mereka menjaga kekudusan. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Betul-betul orang yang mungkin dalam standar kita saleh. Apalagi kita tahu ini di Amerika. Culture cukup berbeda. Tapi dia mengisahkan bagaimana dulu dia begitu taat. Lalu setelah menikah, pelan-pelan mulai ada perubahan. Jadi rupanya mereka, pasangan ini mencoba untuk punya anak, tapi mencoba bertahun-tahun gak dapet gitu ya. Lalu komunitas mereka itu mendoakan, bahkan mungkin sampai tumpang tangan, sampai datengin, disupport terus, mendoakan, tapi gak ada hasil. Jadi tetap gak bisa hamil. Lalu apa yang terjadi? Gereja kemudian mulai, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan bersama dengan dia, mulai menuduh. Kok heran ya, kamu aktif pelayanan, kita doain kamu tumpang tangan, tapi kenapa kamu gak hamil-hamil? Jangan-jangan kamu berdoa gak pakai iman. Jangan-jangan mungkin kamu menyimpan sesuatu sehingga Tuhan gak menjawab doa kamu. Jadi dia mendapatkan tekanan yang begitu besar dari tempat di mana dia melayani. Lalu singkat cerita orang itu terus mengaccuse dia, menuduh dia sampai berbulan-bulan. Akhirnya dia capek dan secara mental dia gak tahan. Lalu mereka memutuskan untuk keluar dari gereja, pindah ke kota lain, mereka bikin yang namanya home church. Jadi gereja persekutuan yang kecil di rumah gitu. Lalu ketika mereka keluar dari gereja, rupanya gak berhenti dari situ. Orang-orang dari gereja mereka tetap dalam tanda kutip nguntit gitu ya. Ngomongin, bahkan media-media Kristen pada waktu itu memberitakan. Jadi Christian popstar yang terkenal keluar dari gereja, membuka aliran sendiri gitu. Dan orang-orang itu menuduh dia nyuri jemaat dan sebagainya. Sampai singkat waktu tetap gak bisa punya anak, akhirnya suaminya ini capek. Di lingkungan gereja dibully, di lingkungan gereja dapat tekanan. Satu waktu suaminya memutuskan untuk menjadi ateis. Gak mau percaya Tuhan lagi. Dan apa yang terjadi? Makin parah. Orang-orang itu makin ngomongin. Dulunya pelayanan yang nonton 60.000 orang bisa jadi berkat, sekarang jadi batu sandungan, jadi ateis bla 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 bla. Di Twitter itu orang-orang menyerang mereka. Dan sampai akhirnya di tahun kedua, tahun ketiga, pasangan ini dikaruniai anak. Tapi anaknya menderita Down syndrome. Lalu apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu mendampingi mereka? Enggak. Rupanya yang terjadi adalah caci maki, hujatan, sumpah serapah terus menerus datang ke mereka. Jadi orang-orang itu malah membahas, wah ini sesat dan sebagainya. Dan sehingga akhirnya dia bilang, oke, aku juga akan meninggalkan imanku sama seperti suamiku. Aku datang ke gereja berdoa gak dapat apa-apa. Aku punya musibah dalam tanda kutip. Gereja yang dulu mensupport aku sampai sedemikian rupa ternyata menusuk aku dari belakang. Jadi kisah ini adalah kisah yang mungkin kadang-kadang kita dengar. Mungkin terjadi juga di sekitar kita walaupun sedikit berbeda bentuknya. Itu di gereja lain. Mungkin kita bisa bilang, ya salah sendiri, masa doa gak dikasih sama Tuhan lalu ninggalin iman. Semua orang pada ngomong kayak gitu, ajaran sesat, masa doa maksa Tuhan, kalau gak dikasih terus ninggalin Tuhan, ya salah sendiri, bukan salah Tuhan, bukan salah gereja, salah sendiri punya doktrin yang salah. Orang-orang pada kasih komentar yang seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya let's say mungkin ajaran gereja mereka, mungkin gak alkitabiah, let's say seperti itu. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja yang katanya dalam tanda kutip ortodoks. Gereja-gereja yang punya doktrin yang baik. Gereja-gereja yang let's say setia pada tradisi. Is there any difference gitu ya? Is there any difference? Rupanya satu riset itu juga mengatakan bahwa enggak.
Jadi orang-orang yang religius, orang-orang yang ortodoks dalam tanda kutip, orang-orang yang doktrinnya baik, ternyata setelah diteliti kehidupan mereka, disurvei, rupanya justru mereka juga nggak memberikan dampak yang sama. Jadi no answer, nggak ada jawaban untuk orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Kenapa? Karena orang-orang yang ortodoks justru dalam tanda kutip cenderung suka mengeksklusi orang lain. Kalau ada orang lain yang pandangannya berbeda sama aku, itu jadi bahan omongan. Kalau ada orang lain yang berbeda, aku langsung berprasangka. Jadi gimana caranya kita menjadi terang kalau belum apa-apa kita udah punya prasangka, ya kan? Gimana caranya kita menjadi terang kalau belum apa-apa kita udah mengeksklusi orang lain? Bahkan orang yang dalam tanda kutip katanya ortodoks, setia pada pengajaran Alkitab, ajaran bapak-bapak gereja, setia pada hal-hal yang doktrinal, rupanya setelah disurvei, mereka itu nggak punya dampak apa-apa bagi keadaan sosial yang ada di sekitar mereka. Masalah kemiskinan, masalah kelaparan. Apakah gereja-gereja yang tradisional, yang doktrinnya baik, bisa memberi jawaban? Jadi ini menjadi persoalan untuk kita, karena rupanya gereja yang pengajarannya ketat sekalipun gak berkontribusi apapun bagi orang-orang yang membutuhkan terang gitu loh. Dan bahkan poin yang keempat, katanya orang-orang yang ortodoks itu diam-diam, beberapa itu juga menyimpan kehidupan yang ganda. Jadi di gereja itu menunjukkan penampilan yang baik, pintar, fasih berbicara, tetapi di luar sana rupanya kehidupannya berbeda. Nah, belum lama ini kita juga mendengar kasus seorang apologet yang sudah meninggal, rupanya dia punya skandal gitu ya. Banyak melakukan hubungan seksual, melakukan pelecehan seksual, tapi nggak ada yang tahu sampai dia meninggal. Padahal figur ini adalah figur yang sangat-sangat terkenal, ternama di kalangan orang-orang mungkin Injili. Nah jadi ini menjadi persoalan bagi kita, kenapa? Karena kalau kita boleh jujur dan kita boleh melihat lebih dalam, kita mau melihat realita di dalam gereja, ternyata ada beberapa orang, sebagian orang yang gak mendapat jawaban apa-apa. Mereka ke gereja berharap untuk mendapatkan sesuatu, tapi yang terjadi justru mereka punya traumatic experience. Punya pengalaman yang gak menyenangkan. Punya pengalaman yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan itu benar? Kok orang Kristen begini semua sih? Saudara, saya pernah ngobrol dengan seorang pelayan Tuhan. Jadi dia itu melayani sebagai seorang apologet. Dia adalah seorang apologet yang terkenal, dulunya bekerja sebagai artis, tapi kemudian dia menjadi seorang apologet. Nah waktu itu kami ngobrol gitu, terus saya tanya, kalau kamu berapologetika, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang susah dari orang-orang yang gak kenal kekristenan, terus kamu harus menjelaskan kekristenan, apa yang paling susah untuk dijawab? Kurang lebih kayak gitu. Lalu dia bilang, sebetulnya gak ada yang susah. Semua pertanyaan kalau kita belajar Alkitab kita bisa jawab. Yang susah adalah ketika orang yang belum jadi orang Kristen nanya ke aku, kenapa sih banyak orang Kristen yang kelakuannya gak serupa dengan Kristus? Kalau ada orang yang tanya kayak gitu, aku angkat tangan, aku gak bisa jawab. Kalau mau tanya pertanyaan doktrinal, kita gampang jawab, dia bilang. Tapi kalau misalnya dia udah bawa-bawa kasus di gereja, ternyata orangnya begini, orangnya begitu, aku speechless, dia bilang. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang. Tapi kenyataannya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang? Jadi terang itu terang yang seperti apa, ya kan? Terang yang betul-betul membawa damai, terang yang menerangi atau terang yang mengaburkan. Nah kalau kita tahu cahaya itu bukan cuma menerangi, cahaya itu juga bisa mengaburkan pandangan. Sejak sebulan terakhir ini saya tinggal di Pastori. Jadi di sebelah ranjang itu ada lampu biasanya yang bisa diputar, lampu kamar untuk tidur. Nah kalau bangun tidur gelap-gelapan, nyalain lampu itu, kira-kira kita mungkin gak langsung nyalain lampu itu sampai full. Atau kalau saudara-saudari pagi-pagi bangun ngecek HP, kondisi lampu kamar masih mati, kira-kira brightness-nya itu bakal di fullin gak? Saudara boleh coba lakukan itu, yang akan terjadi adalah mata kita tuh kayak ditusuk gitu. Kalau kita baru bangun masih linglung, pasti kita nyalain lampunya pelan-pelan. Sesuai dengan kondisi mata kita. Iya kan? Nah tapi kenyataannya seringkali di gereja, kita itu udah punya standar dan ekspektasi tertentu kepada orang-orang yang datang. Gitu. Sehingga mungkin mereka belum siap, mereka punya niat yang baik untuk mengenal Tuhan, tapi kita udah punya burden yang kita berikan ke mereka. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Saudara, bukannya artinya kita gak mengajarkan yang baik dan yang benar.
Tapi poinnya adalah kita harus lihat apakah orang itu ready. Ketika aku membawa pembawaan tertentu, apakah orang itu ready? Makanya Tuhan Yesus bahkan mengecam orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bilang, kamu justru mengalungkan peraturan-peraturan yang berat bagi orang yang mau kenal Tuhan. Dan kamu jadi batu sandungan. Nah jadi ini persoalan sebetulnya. Kita menjadi terang yang menerangi atau terang yang mengaburkan. Kita menjadi orang yang judgmental, walaupun mungkin niat kita baik. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita? Dan menjadi terang itu sebetulnya persoalan di mana sih? Kalau kita boleh pikirkan sekali lagi. Menjadi terang itu di mana? Saudara-saudari. Apakah tempat untuk menjadi terang itu di gereja? Lucunya semua orang di gereja itu berlomba-lomba untuk menjadi terang. Padahal jadinya terlalu banyak terang. Kita menjadi terang di tempat yang udah terang. Terus apa faedahnya? Ya kan? Lalu di gereja itu orang-orang kan memang dikondisikan untuk let's say menggunakan bahasa-bahasa rohani. Orang-orang di gereja itu dikondisikan untuk jadi religius. Jadi kalau kita sama-sama ke gereja, kita menganggap diri kita udah jadi terang karena kita aktif di gereja, kita melakukan ini dan kita melakukan itu. That's nothing, it's not our real life. Itu bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di gereja memang setiap orang itu dalam tanda kutip tidak sengaja dikondisikan untuk jadi rohani dan untuk jadi religius. Tetapi apakah ketika kita terlibat di gereja, aktif di gereja, melakukan ini dan itu, apakah kita udah jadi terang? Justru banyak kasus gitu ya. Orang ada yang aktif di gereja, tapi keluarga mereka diabaikan. Wah ini terjadi di dalam keluarga-keluarga hamba Tuhan. Gak semua, tapi saya mengenal beberapa rekan saya yang kuliah di STT. Mereka cerita dulu pas kecil gimana mereka itu gak dapat kasih sayang dari orang tua. Karena orang tua mereka aktif pelayanan di gereja. Padahal kan kita tahu pelayan itu harusnya untuk memanusiakan manusia. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kenyataannya ketika kita aktif di gereja, sibuk sana sini. Apakah kita menjadi terang? Karena Tuhan Yesus bilang, kamu menjadi terang orang melihat perbuatan kamu. Questionnya adalah perbuatan seperti apa yang sebetulnya dilihat dan diinginkan oleh Kristus. Semua orang ingin menjadi terang di gereja. Tapi apakah itu terang yang dimaksud oleh Kristus? Kalau kita memperhatikan di bagian yang lain, Tuhan Yesus itu bilang dengan sangat clear sekali. Aku mengutus kamu seperti aku mengirim domba ke antara serigala. Ini clear sekali. Jadi walaupun di satu sisi kita disuruh sama Tuhan untuk melayani sesama tubuh Kristus, tapi di sisi yang lain kita juga harus paham. Rupanya Tuhan Yesus itu udah warning dari dulu. Ketika aku mengutus kamu, aku bukan mengutus kamu ke sesama domba. Kalau aku mengutus kamu ke sesama domba, untuk apa? Aku mengutus kamu ke dunia yang jahat. Aku mengutus kamu ke tempat di mana orang-orang itu gak mengenal aku. Di mana orang-orang itu punya pikiran yang jahat, terjebak dengan situasi, terjebak dengan lingkungan yang jahat. Jadi kalau kita merasa kita, dalam tanda kutip, memberikan dampak di gereja, itu adalah sesuatu yang sangat common. Dan di gereja memang semua orang seperti itu. Tapi Kristus bilang, aku ngirim kamu bukan untuk masuk lagi ke dalam. Ketika kamu udah siap dipersiapkan dari dalam, kamu harus keluar. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang teman dekat gitu. Jadi teman dekat ini bercerita tentang atasan dia. Jadi teman dekat saya ini lagi kerja di sebuah perusahaan di bagian legal, ngurus hukum, akte dan sebagainya gitu. Lalu atasannya dia posisinya sudah lumayan tinggi. Mungkin sebagai direksi dan sebagainya. Posisinya sudah lumayan tinggi. Nah dia berkisah bagaimana direkturnya ini disamperin sama seorang hamba Tuhan. Gitu. Karena direkturnya ini kenapa? Dia aktif di dalam komunitas-komunitas Kristen. Jadi atasannya dia yang pangkatnya tinggi ini aktif di dalam beberapa komunitas-komunitas Kristen. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang nyamperin, ngajak ngobrol.
ditantang, di-challenge. Lu kenapa gak masuk sekolah teologi aja jadi hamba Tuhan? Lu aktif di gereja, orang-orang kenal sama lu. Bahkan tulisan-tulisan lu masuk di koran, masuk di Tempo, masuk di Kompas. Siapa yang gak kenal sama lu? Lu punya passion juga buat pelayanan. Gereja butuh yang serba bisa kayak lu. Yang udah tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Masuk aja ke STT, ambil MTH. Ambil S2 teologi maksudnya. Lalu jawaban orang ini menarik. Ketika disuruh didorong untuk masuk STT. Dengan alasan bahwa kamu pintar, kamu harus masuk STT. Kamu akan berguna bagi orang-orang di sekitar kamu. Karena kamu punya background yang baik. Daripada kamu bekerja di bagian legal, bagian yang mungkin kadang-kadang dianggap kotor. Buat apa? Tapi orang ini menjawab dengan menarik. Dia jawab mungkin setengah bercanda, setengah bergurau. Tapi ini adalah jawaban yang tajam. Jawaban yang membuat kita mungkin merenung-renung. Dia bilang seperti ini. Really? Gue harus masuk STT dan gue aktif terus di gereja? Really? Mendingan gue jadi malaikat terang yang dalam tanda kutip menyamar jadi iblis. Karena gue berada di lingkungan yang orang-orang bilang kotor. Daripada gue jadi iblis yang nyamar jadi malaikat terang. Ini bercandaan ya, bercandaan. Tapi maksudnya dia adalah mendingan gue jadi anak Tuhan bener-bener. Gue masuk di dalam lingkungan yang orang-orang bilang kotor, tapi di situ gue jadi anak Tuhan yang berguna. Daripada gue sebetulnya gak baik, daripada gue sebetulnya gak jadi berkat, tapi gue pura-pura jadi berkat di gereja, aktif di gereja. What about it? What's so special about it? Dia bilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin menggelisahkan kita. Menjadi terang yang seperti apa? Menjadi terang, di mana kita seharusnya menjadi terang? Kalau kita paham menjadi terang itu ternyata kita gak bisa cuma di gereja doang. Karena di gereja justru semua orang berlomba-lomba menjadi terang. Dan orang-orang itu hanya memainkan peran, mengkopi sana sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada seorang penulis yang berkata satu kalimat yang menarik. Dia bilang bahwa kita jadi orang Kristen gak cukup hidup saleh. Gak cukup hidup, kalau pakai istilahnya dia pietis. Pietis itu artinya saleh, kamu jadi orang yang taat beragama. Kalau ada perpuluhan kamu bayar perpuluhan. Kalau ada kebaktian doa, ikut kebaktian doa. Setiap hari baca Alkitab, saat teduh, itu adalah orang yang pietis. Orang yang saleh, orang yang religius. Tapi dia mengkritik. Dan dia bilang gak cukup kamu jadi orang yang saleh. Gak cukup kamu jadi orang yang pietis. Karena kalau kamu pikir sebetulnya saleh itu apa sih? Saleh itu apakah artinya kamu berdiam diri gak melakukan yang jahat? Padahal ketika kamu mendiam doang. Dan kamu gak menjadi berkat, kamu gak melakukan apa yang sebetulnya kamu bisa lakukan. Karena kesalehan kamu itu, karena kamu cuman banyak diem doang. Itu bukan kesalehan. Karena kesalehan itu bukan cuma state di mana kita berdiam diri gak melakukan yang jahat. Tapi kesalehan itu juga adalah sebuah kondisi di mana kita melakukan apa yang memang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Jadi di gereja kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang saleh. Pribadi yang rohani. Tapi itu gak cukup. Kesalehan. Apakah ketika kita menjadi orang yang saleh, maka orang-orang itu mendapatkan berkat? Maybe yes. Tapi kadang-kadang justru karena kita mengejar dalam tanda kutip kesalehan, kita punya standar hidup yang tinggi, kita punya standar kekudusan yang tinggi buat kita. Ketika ada orang-orang di sana yang desperate, ketika ada orang-orang di sana yang standar kesalehannya gak sesuai dengan kita, apakah kita bisa menerima atau kita justru malah jadi judgmental? Apakah kesalehan kita jadi terang yang pas atau justru jadi terang yang mengaburkan? Saya punya banyak kisah. Ada seorang teman perempuan yang dia capek karena dia merasa keluarganya itu pelayanan di gereja. Tapi dia gak mendapatkan yang baik, gak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Lalu dia menderita depresi. Dikonseling sama seorang konselor itu bawa-bawa Tuhan. Dan secara jujur dia bilang, aku capek dengar Tuhan. Kenyataannya orang di sekitarku yang melayani di gereja gak membawa Tuhan di dalam hidupku. Mereka menganggap diri mereka saleh, oke, fine. Tapi aku alergi dengar kata Tuhan. Nah ini jadi persoalan yang real kalau kita boleh jujur dan kita boleh honest menghadapi realita. Kadang-kadang ada orang yang
Dengar label gereja aja rasanya udah ogah. Kenapa? Karena secara nggak sadar orang-orang di gereja itu punya batasan. Kalau tingkah laku kamu nggak sesuai dengan tingkah laku kelompokku, kalau kesalehan kamu nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, aku sulit untuk jadi teman buat kamu. Kita kembali melihat ayat yang tadi kita baca. Jadi Tuhan Yesus itu bilang bahwa kita seharusnya menjadi terang. Seperti gantang, seperti pelita. Supaya orang-orang itu melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Supaya orang-orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi di sini jelas ini adalah soal perbuatan. Menjadi terang adalah persoalan kita melakukan sesuatu, do something. Tapi sesuatunya itu tuh apa? Perbuatannya itu tuh apa? Kalau kita mau menjadi terang, kita harus berbuat sesuatu kalau kata Tuhan Yesus. Tapi perbuatan seperti apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaannya seperti itu, perbuatan seperti apa? Untuk bisa menjawab ini, kita paling enggak harus lihat ke Tuhan Yesus sendiri. Semasa dia pelayanan di dunia, perbuatan seperti apa yang dia lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Sehingga orang-orang itu pulang kepada Bapa. Perbuatan seperti apa yang Kristus lakukan? Perbuatan seperti apa? Apakah Kristus aktif di dalam organisasi keagamaan pada waktu itu? Apakah Kristus sibuk mengajarkan standar-standar kesalehannya dia? Di satu sisi iya. Karena ketika ada orang yang berzina datang dan semua orang itu mau menimpuki orang yang berzina itu, Tuhan Yesus bilang, siapa yang gak berbuat dosa boleh timpuk. Artinya apa? Artinya ada penerimaan yang unconditional. Kamu mau berdosa, orang lain ngejudge kamu, aku nerima kamu. I'm with you. Jadi perbuatan ini dalam bentuk penerimaan, I'm with you. Tapi gak berhenti di situ. Tuhan juga bilang jangan berbuat dosa lagi. Jadi memang ajaran dan standar itu tetap ada. Tapi pertama-tama apa yang Kristus lakukan? Kristus menerima. Jadi pertanyaannya, kita itu jadi orang Kristen, menerima keselamatan, apakah kita berbuat baik atau kita diterima dulu apa adanya sama Tuhan? Perbuatan seperti apa yang Kristus lakukan untuk kita? Dia menerima kita, menarik kita ke pangkuan dia. Baru setelah itu mungkin sambil ngelus-ngelus kita dia bilang, jangan berbuat dosa lagi ya nak. Kepada setiap kita dia ngomong kayak gitu. Sini, kalau kamu berdosa orang lain gak menerima kamu, aku menerima kamu. Setelah kita dibersihkan, Kristus bilang jangan berbuat dosa lagi. Tapi perbuatan yang mencolok yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah acceptance, penerimaan. Dia duduk dengan orang-orang berdosa. Dia menerima orang-orang yang di dalam masyarakat itu dijudge. Bahkan dia ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu memberikan standar dan pengajaran-pengajaran yang udah gak make sense, Kristus datang di situ untuk meluruskan segala sesuatu. Kamu diselamatkan bukan karena kamu memelihara tradisimu. Kamu diselamatkan karena Allah Bapa mau menerima kamu lewat diriku. Anugerah. Anugerah. Kehadiran, presence daripada seorang sahabat. Barusan kita menyanyikan lagu itu sebelum mendengar firman Tuhan. Dia adalah pribadi yang menjadi sahabat yang mendampingi kita. Menjadi terang, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di abad yang, 2 abad yang lalu, di abad 19, ada sebuah kisah dari daratan Amerika. Jadi di Amerika Timur itu ada sebuah danau. Nama danau ini adalah Lake Erie, Danau Erie. Danau yang besar di wilayah Ohio dekat Cleveland. Jadi pada waktu itu penerangan itu masih minim. Di pelabuhan itu penerangan itu masih minim. Kita pasti tahu yang namanya lighthouse. Lighthouse itu adalah menara yang tinggi, terus di atasnya itu ada lampu. Apa fungsi lighthouse? Lighthouse itu dibangun supaya apa? Supaya orang-orang tahu daratan itu di mana. Memancarkan cahaya supaya orang-orang tahu daratan itu di mana. Kita pasti tahu yang namanya lighthouse. Di pelabuhan-pelabuhan itu ada yang namanya lighthouse. Tapi selain lighthouse, rupanya di pinggiran-pinggiran pelabuhan itu ada yang namanya lower lights. Jadi lower lights ini adalah lampu-lampu yang kecil
yang dibangun di samping pelabuhan. Fungsinya beda. Kalau lighthouse itu jadi lampu yang menandakan daratan itu di mana, lower lights ini adalah lampu-lampu kecil yang menunjukkan kedalaman. Jadi kalau misalnya ada lower lights di daerah-daerah tertentu di pesisir, itu menunjukkan bahwa daerah itu tuh cetek, banyak batunya. Jadi malam-malam orang-orang itu harus hati-hati. Jadi orang-orang bisa tahu, nakoda itu bisa tahu kalau mau lewatin sebuah pelabuhan ada lower lights, mereka akan menghindari. Supaya apa? Supaya kapalnya nggak kena batu. Pada abad ke-19 ada seorang pelaut. Jadi dia berlayar pada waktu itu di danau ini. Seorang nahkoda. Lalu malam itu begitu gelap. Cahaya itu minim. Dia bisa lihat lighthouse dari jauh. Tapi cahaya itu begitu minim. Karena dia berada di tengah-tengah danau. Lalu petir itu mulai sedikit-sedikit menyambar. Geluduk sana, geluduk sini. Mendung. Udara menjadi semakin dingin. Angin itu berhembus makin lama makin kencang. Dan dia gelisah. Nahkoda ini gelisah. Karena dia punya pengalaman bertahun-tahun di laut. Dan dia juga punya pengalaman bertahun-tahun di danau ini. Dia tahu dia bisa membaca cuaca. Ini tanda-tanda akan terjadi badai sebentar lagi. Angin itu udah kenceng. Air mulai sedikit-sedikit mengombang-ambing. Lalu dia panggil kru kapalnya dia. Dan dia bertanya, lighthouse itu apakah betul itu daratan Cleveland? Kalau betul daratan Cleveland, kenapa nggak ada lower lights-nya? Kenapa cuma ada lighthouse-nya doang? Di mana lower lights-nya supaya kita tahu kita harus melabuh ke arah yang mana? Kru ini bingung nggak bisa menjawab apa-apa. Tapi ketika ombak itu menjadi kencang, badai itu tiba-tiba datang, mereka panik. Tiba-tiba hujan deras, dingin. Mereka ketakutan. Bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Berdiam diri di tengah badai, ada resiko bisa tenggelam. Menepi, takut kena batu. Tapi di dalam kepanikan itu mereka bingung harus seperti apa. Ombak mulai mengombang-ambing, geluduk sana sini. Malam menjadi begitu dingin dan gelap, hujan begitu deras. Lalu mereka yang clueless gak tahu harus seperti apa memaksakan diri untuk nyamperin lighthouse itu. Tapi nahas. Karena mereka gak bisa mengukur tingkat kedalaman dari danau itu. Rupanya mereka melewati bagian-bagian di mana kerikil-kerikil dan batu besar itu begitu tajam. Dan sehingga akhirnya kapal mereka itu robek. Kapal kayu itu robek. Air mulai masuk. Dan akhirnya air yang dingin itu masuk. Menghanyutkan kapal. Dan mereka tenggelam di malam yang dingin. Gak pernah sampai ke daratan. Kenapa? Karena lower lights itu gak ada. Gak dinyalakan pada malam hari itu. Mereka rest in peace. Kemudian kisah ini diangkat menjadi sebuah hymn. Judulnya adalah Let the Lower Lights Be Burning. Ada seorang penyair yang mendengar kisah ini, lalu dia merenungkan, kenapa? Kenapa pada malam itu orang yang seharusnya bertugas untuk menyalakan lower lights gak ada di tempat itu? Karena kecerobohan satu orang, berapa banyak nyawa yang hilang? Berapa banyak orang yang harus merasakan dinginnya air, mengerikannya badai, dan mereka gak pernah bisa sampai lagi ke daratan. Sehingga di dalam pujian ini, si penyair itu berkata, let the lower lights be burning. Send a gleam across the wave. Some poor, ranting, struggling seaman. You may rescue, you may save. Artinya kalau kamu jadi orang Kristen, berikan lower lights itu ke orang-orang yang ada di sekitar kamu. Berapa banyak orang yang harusnya bisa kenal Tuhan? Berapa banyak orang yang seharusnya bisa diselamatkan? Berapa banyak jiwa yang sebetulnya menderita, hilang, tersesat di tengah kegelapan dunia ini membutuhkan kita. Tapi apakah kita sudah menjadi terang yang menyala untuk mereka? Atau jangan-jangan kita adalah cahaya yang redup? Apakah kita sudah menjadi lower lights bagi keluarga kita? Bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang desperate? Saudara, jangan sampai ketika kita mendengar kisah-kisah orang terjatuh di dalam dosa,
Yang terjadi justru kita ngomongin mereka dari belakang. Jangan sampai ketika orang-orang itu mengaku kesalahan mereka, membutuhkan pertolongan dan membutuhkan sahabat, kita menjauh. Berapa banyak orang yang kecewa dengan gereja? Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Sebetulnya bukan karena kecewa sama Tuhannya, tapi kecewa sama orang-orang Kristen yang gak menjadi terang yang menemani mereka. Let the lower lights be burning. Sehingga pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu poin. Ketika Tuhan Yesus bilang, jadilah terang dunia supaya orang melihat perbuatanmu. Dan supaya orang mempermuliakan Bapamu di surga. Pertanyaannya adalah kita menjadi witness, saksi. Atau kita melakukan yang namanya witness. Hadir bersama-sama dengan orang yang tersesat. Kalau kita jadi witness, kita ngomong tentang Tuhan di atas mimbar. Kita khotbah tentang Kristus. Itu gampang. Tapi orang gak melihat itu. Orang gak melihat Kristus yang keluar dari mulut kita. Mau sampai mulut kita berbusa sekalipun, kita bersaksi. Apakah orang-orang akan menerima Kristus kalau kita gak mendampingi mereka? Bahkan kalau kita melihat kepada sosok Yesus sendiri, apakah dia hanya witnessing? Selama puluhan tahun, selama 3 tahun secara khusus dia tinggal dengan murid-muridnya. Dia melakukan witness, sure. Tapi dia juga melakukan witness. Dia hadir, diam bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kalau kita boleh bersama-sama membaca dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Rasul Yohanes itu bilang, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, dan apa yang aku raba tentang si Kristus itu yang aku beritakan kepada kamu. Yang diberitakan bukan cuma Yesus yang didengar, tapi Yesus yang dirasakan. Ketika Yesus hidup bersentuhan, berdampingan dengan murid-murid, apa yang diraba, apa yang murid-murid rasakan, itulah yang diberitakan. Ketika kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, apakah kita menjadi terang dari ucapan kita? Oke, that's a good thing. Tapi jangan lupa, orang lain itu dalam tanda kutip meraba kehidupan kita. Orang yang hidup di sekitar kita itu bisa ngerasain kita orang seperti apa. Apakah kita ada untuk mereka? Witness. Saya membuka khotbah ini tadi dengan kisah seorang wanita yang meninggalkan Tuhan karena gereja gak ada untuk mereka. Tapi kita sama-sama belajar. Yang missing itu mungkin bukan witness. Kalau witness kita bisa bersaksi, oke. Yang sering kali missing itu witness. Kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Dan bahkan kalau sekali lagi saya boleh menutup dari ayat yang kita baca. Kalau kita paham pelita dan gantang itu seperti apa. Pelita dan gantang itu bukan cahaya yang lebay. Pelita dan gantang itu bukan cahaya yang mengaburkan, yang terlalu silau sehingga orang-orang itu takut untuk dekat. Sehingga orang-orang itu pandangannya kabur, terlalu tajam. Pelita dan gantang adalah cahaya yang calm, cahaya yang elok. Meskipun kecil tapi comforting buat mata. Saudara, mari kita menjadi cahaya yang seperti gantang. Api yang dinyalakan di pelita. Kenapa? Karena itu bukan cahaya yang lebay, tapi cahaya yang menemani di tengah-tengah malam yang gelap. Cahaya yang menjadi kehangatan di tengah-tengah kesesatan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang kami boleh sama-sama miliki pada pagi hari ini. Kami merenungkan kebaikan-Mu, kami merenungkan bagaimana Kristus terlebih dahulu telah menjadi terang di dalam kehidupan kami. Bukan terang yang menuntut kami, tapi terang yang menyesuaikan diri, yang merangkul kami, yang dengan kasih terus mendorong kami secara perlahan-lahan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan oleh karena itu ketika kami mengalami Kristus yang pengertian, Kristus yang understanding kepada kami, ketika kami mengalami Kristus yang tidak menghakimi kami, biarlah kami boleh menjadi terang dengan cara yang sama. Dan kami bersyukur karena gereja kami juga boleh mempraktikkan witness beberapa waktu ini. Kami boleh membuka vaksinasi center. Dan kami boleh hadir bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kami. Kiranya ini boleh menjadi langkah awal bagi kami
untuk mempunyai sikap hati yang berbeda. Kami bukan hanya menjadi terang yang aktif di gereja, terang yang mungkin berada di tempat yang sudah terang, tapi kami boleh belajar menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Di dalam realita-realita yang pahit, tempatkan kami untuk menjadi terang. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menemukan Engkau. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami, memampukan kami dan menyanggupkan kami untuk terus membawa firman pada hari ini, sehingga boleh mengubah kehidupan kami dan boleh mengubah perbuatan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.